Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Oke Bang Buya, terima kasih Bang atas pemaparannya, ya kan. Sama-sama Bang. Menanggapi yang Abang sampaikan, ya kan, saya akan mulai dari 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Inilah katanya, kata firman Tuhan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi di sini ayat ini menyatakan bahwasanya Paulus menyuruh orang-orang Korintus untuk menjadi pengikutnya, supaya pengikutnya itu menjadi pengikut Kristus. Jadi kan di sini artinya Paulus itu tetap mengingini orang-orang yang menerima ajarannya menjadi pengikutnya Kristus. Gitu dia Bang. Jadi di sini sebenarnya Kristus dan Paulus itu nggak ada perbedaan. Kristus dan Paulus itu adalah tetap sama. Gitu dia Bang. Jadi dari apa yang tertulis dalam kitab Galatia yang menyatakan bahwa Paulus menerima pengajaran dari Allah sendiri. Jadi di sini memang Paulus memang di kekristenan kan ada namanya Roh Kudus, ada namanya pewahyuan, ya kan. Jadi di sini kami umat Kristen memahami ini, Paulus itu menerima hal-hal yang adikodrati gitu, artinya hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia. Ya mungkin dia saat tidur di jamah Tuhan, jadi Tuhan menyampaikan beberapa ayat atau kebenaran-kebenaran Tuhan kepadanya, sehingga itu juga harus disampaikan kepada orang-orang yang ia kunjungi, baik di Korintus, baik di Kolose, baik di Filipi, baik di Efesus maupun di Galatia. Hal itu kan bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke 1. Bukan Bang, sebentar ya. Peros, bantulah Peros ini, saudaramu. Peros diam saja kau. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23a. Ini dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah menerimanya dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah suatu bentuk di mana bahwa Paulus itu menerima seperti pewahyuan dari Allah ataupun dari Tuhan Yesus kepada dirinya, yang diajarkannya kepada jemaat-jemaat, baik yang ada di Korintus, baik yang ada di Filipi, baik yang ada di Efesus, dan kota-kota yang dikunjunginya, untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang dia terima dari Tuhan Yesus ataupun dari Allah. Gitu dia Bang. Jadi apa yang ditulis dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 ini, ya kan, yang dituliskan demikian, karena itu janganlah kamu biarkan orang-orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat.
Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Nah, di dalam kota Kolose ini kan sebenarnya banyak banyak penduduk saat itu ya kan. Jadi dari penduduk yang ada di situ, beberapa orang telah menjadi orang-orang yang percaya Yesus. Namun pengaruh-pengaruh orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang percaya hukum Taurat, ya kan, mempengaruhi mereka. Jangan tidur kemarin. Iya, kenapa Bunda? Jangan sampai ada yang tidur dengar dongeng. Aku bilang jangan tidur dengar dongeng. Enggak, ini enggak dongeng. Ya. Lanjut Bro Ade, dipersingkat ya poinnya. Lanjut biar enak ditanggapi sama Gurunda. Silakan Bro, silakan lanjut. Nah, jadi dari apa yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 17 itu menceritakan bahwasanya saat itu orang-orang yang percaya kepada Yesus dipengaruhi orang-orang yang nggak percaya kepada Yesus tetapi percaya kepada hukum Taurat yang menyatakan kamu nggak boleh makan babi, nanti kamu nggak masuk surga karena beginilah perintah Musa, begitulah perintah Musa kepada kita pada zaman yang telah lalu, kira-kira gitu ya kan. Nah, jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus ini terpengaruh oleh perkataan-perkataan orang-orang yang percaya kepada hukum Musa itu. Jadi Paulus mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus ini yang telah terpengaruh dengan perkataan orang-orang itu. Jangan kamu terpengaruh, sebab di dalam Yesus tidak seperti itu. Di dalam Yesus itu tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan di dalam Yesus adalah hatimu bersih, hatimu benar, dan apa yang keluar dari mulutmu, kalau itu benar, kamu tetap benar. Tapi kalau apa yang ada dalam hatimu keluar seperti yang jahat, seperti yang jelek, baik itu wujudnya caci maki, kata-kata kotor terhadap sesama, itulah yang menajiskan kamu. Tapi kalau kamu makan babi, minum seloki anggur, itu kamu nggak berdosa. Kira-kira gitu dia, Bang. Berarti Ya. bisa dipersingkat ya. Udah. Dipersingkat ya. Ya udah. Oke. Kira-kira Oke, gitu Bang. dia, Bang. Oke, baik. Jadi gini, Yesus itu diberitakan kemudian datang takluk di bawah hukum Taurat. Bahkan Paulus sendiri mengatakan itu. Bahkan di Ibrani Yesus disebut sebagai anak yang soleh. Dan bahkan Yesus sendiri mengaku aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kenapa Yesus sampai berani mengatakan seperti itu? Karena Yesus senantiasa taat mendengarkan apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Itu Yesus loh. Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia Bapa senantiasa menemani aku. Tidak meninggalkan aku disebabkan karena aku selalu berkenan di hatinya. Karena aku melaksanakan segala apa yang diperintahkan untuk aku lakukan. Itu Yesus loh. Itu Yesus. Itu Yesus, sekali lagi saya katakan. Sementara di dalam kitab Ulangan, Yesus itu masuk dalam kategori orang Israel. Ulangan 4 contoh misalnya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk kamu lakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohim. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengingat. Dengan demikian kamu berpegang pada perintahku yang kusampaikan kepadamu. Ini ucapan Tuhan kepada Bani Israel, termasuk pada Yesus. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Balboe. Sebab Tuhan Elohim telah memunahkan di tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Balfeo. Sedangkan kamu sekalian yang terpaut kepada Tuhan Elohim masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku
telah mengajarkan ketetapan. Ingatlah, aku telah mengajarkan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohimku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk didudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat bijaksana dan berakal budi. Ini perintah Tuhan. Sehingga ketika Yesus itu datang, mustahile Yesus melanggar firman Tuhan. Mustahile Yesus mengurangi dan menambahi. Makanya Yesus sangat berhati-hati. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari mulutku bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ini ucapan-ucapan Yesus sendiri. Dan kelakuan-kelakuan Yesus, saudara, ketika Anda melihat Yesus hari ini, sekiranya Dia datang dan mempraktekkan apa yang Yesus lakukan pada zaman Ia datang penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, maka Yesus 100% akan nampak seperti seorang Muslim. Kenapa? Yesus bersyahadat, Yohanes 17 nomor 3. Ketika Yesus bersyahadat mendudukkan satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang mengutusnya, maka Yesus nampak sebagai hamba yang soleh. Kemudian Yesus itu ibadah, Yesus sholat. Matius 4:17, Matius 26:39. Yesus sholat semalam-malaman sujud di hadapan Allah. Yesus sunat, Yesus puasa, Matius 6 nomor 16. Yesus mengamalkan ajaran-ajaran soleh, diterangkan kemudian dalam Matius 5 nomor 39. Jadi Yesus ini ketika Anda lihat, sekiranya Anda hidup sesama dengan Yesus, Dia bukan Kristen, Dia seorang Muslim yang taat. Nah, kenapa bisa ada perubahan? Itu karena Yesus palsu. Coba Anda lihat nih, yang Anda jadikan sebagai takaran. Paulus menulis kapan mulai dia menulis? Paulus menulis di tahun 52. Yesus sudah nggak ada lagi di dunia. Sedangkan data-data yang Anda kumpulkan menjadi sebuah kitab, Markus dituliskan tahun 64, Yesus sudah tak ada. Matius dituliskan tahun 80-an, Yesus sudah tak ada. Di tahun 66 kemudian ada yang beranggapan demikian, Yesus sudah tak ada. Petrus dituliskan tahun 81, Yesus tak ada. Yohanes dituliskan tahun 40 sampai 140, Yesus tak ada. Lukas tahun 62. Kisah para Rasul tidak diketahui kapan mulai ditulis. Lalu kemudian Yakobus dituliskan tahun 47 ke atas. Yesus di mana? Siapa sumber penulisan mereka? Sedangkan sebelum ini ditulis, menurut pengajaran dan menurut kemudian penelitian penulis Yohanes dari kesaksian, dia mengatakan bahwa segala firman telah aku sampaikan. Berarti Paulus tidak memiliki kapling di sana. Paulus tidak memiliki kelas. Paulus tidak memiliki identitas sebagai siswa dari Yesus. Karena Yesus itu guru. Berarti murid-murid sang pengajar harus ada identitas sebagai mahasiswa atau siswa. Mereka harus punya kartu siswa. Paulus ada enggak? Enggak ada. Tetapi Pauluslah yang merombak semua ajaran Tuhan. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Paulus mengatakan, nah, tak ada gunanya, itu sampah. Apakah Anda berpikir sampai di sana? Kenapa Kristen berbeda dengan Yesus? Yesusnya puasa, Yesusnya sunat, Yesusnya sholat, bahkan beliau bertobat. Yesusnya kemudian mengajarkan amalan soleh. Lalu Kristen, asalkan percaya Yesus Tuhan, juru selamat, dia diselamatkan. Ini siapa? Sebenarnya ini bisikan siapa yang mengajarkan kayak begitu? Sedangkan Yesus sendiri berpesan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang Yahudi ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Kalau Yesus sujud tanpa rukun, hanya ada sunnah, maka ketika ia baik itu menjadi rukun, itu menjadi suatu kewajiban. Berarti lebih baik.
Kalau orang-orang Yahudi sholat cuma 2 kali, 3 kali dalam sehari semalam, maka untuk lebih baik harus ada ketetapan yang jauh lebih banyak sholatnya daripada ahli Taurat. Kalau mereka tidak ada kemudian pengajaran tentang amal kebajikan, amal soleh, maka ajaran yang lebih baik harus jauh lebih sempurna, lebih komplit daripada hukum Taurat. Sedangkan Kristen apa bisa? Enggak. Kristen justru berbanding terbalik. Jangankan untuk menjadi lebih baik daripada ahli Taurat, untuk menjalankan Taurat saja Kristen sudah tak ada. Nah, ini sisi yang harus Anda pahami. Maka muncul pertanyaan saya, saudara, apakah Yesus menambah dan mengurangi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam? Sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan, dengarkanlah peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan pula kau mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan, sebab Tuhan Allah telah memunahkan kemudian dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Balpeor, sedangkan kamu sekalian yang terpaut pada Tuhan masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapanku, ingatlah aku telah mengajarkan peraturan kepadamu. Itu. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus merubah semua ini? Sampai-sampai harus ada agama Kristen, agama yang tidak berpedoman kepada perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sederhana, Bu. Apakah demikian? Apakah Yesus merubahnya sampai harus ada Kristen? Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya hari Sabtu menjadi Minggu, yang tadinya Elohim yang menjadi sembahan menjadi Yesus. Apakah Yesus mengajarkan itu? Tentu tidak. Lalu kekuatan apa yang ada di belakang Kristen ini? Yesus tak mungkin, Elohim tak mungkin, karena Elohim tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Lalu siapa yang ada di belakang Kristen sebenarnya? Hanya hati nurani dan akal sehat yang mampu menjawab itu. Silakan. Masya Allah. Ya, Bro Adi, jelas ya Bro Adi ya? Jelas. Mantap. Lanjut, silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh, Pada Suci, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bro Adi, silakan Bro. Oke, terima kasih Bang Buya. Pertama-tama saya mengatakan, kami di Kristen ini yang mengakui Kristus Yesus, bahwa kami ini disertai oleh Roh Kudus, disertai oleh Tuhan Yesus, dan disertai oleh Allah Bapa. Nah, jadi kita mulai dari kitab Filipi pasal yang ketiga, tentang apa yang dikatakan Paulus, bahwasanya apa yang dahulu aku anggap satu keuntungan, ku anggap rugi, malah ku anggap sampah. Nah, jadi di sini kan Paulus itu punya latar belakang. Dulu Paulus itu adalah merupakan seorang pengajar kitab Taurat dari suku Yahudi. Nah, jadi sebagai pengajar kitab Taurat itu dulu dia melakukan beberapa hal yang nggak benar. Contohnya, ketika ada orang yang percaya Yesus, dia langsung membentak-bentaknya, dia langsung mencaci makinya, ataupun dia langsung menganiaya orang-orang tersebut. Nah, jadi hal-hal yang demikianlah sebagai pengikut Yahudi atau pengajar hukum Taurat pada zamannya, itu yang dilakukan Paulus, dan itulah yang dianggap Paulus merupakan sampah. Juga dulu Paulus bangga, dia, aku sebagai orang yang bersuku Benyamin, orang Israel, aku ini mempunyai kasta yang tinggi, aku harus dihormati, harus begini, harus begitu. Itu ketika dia mengenal Yesus, hal-hal itu juga dianggapnya sebagai sampah. Nah, jadi itulah yang dianggapnya sampah, bukan ajaran-ajaran Kristus sebenarnya. Jadi
terkadang memang dalam memahami Alkitab ini kita harus betul-betul bersandar kepada Roh Kudus, gitu dia Bang. Jadi kalau kita nggak bersandar kepada Roh Kudus, kita ya bisa mempunyai pemahaman sendiri kan, gitu ya kan, seperti orang Kristen sendiri. Kalau kami di Kristen ini kan ada 3 denominasi, ada Kristen Protestan. Di Protestan sendiri ya, di Protestan sendiri kan ada 3 denominasi. Ada denominasi tradisional, ada denominasi Injili atau Pantekosta, ada denominasi karismatik. Jadi di 3 denominasi ini juga memiliki ajaran-ajaran yang sedikit berbeda. Gitu dia contohnya, ya kan. Di denominasi Protestan tradisional itu tentang puasa nggak diajarkan. Sama sekali tidak diajarkan di denominasi Protestan tradisional. Tapi kalau kita masuk kepada denominasi Injili ataupun Pantekosta, hal itu mulai diajarkan dan dilakukan. Begitupun di karismatik. Oke, begini Bro Adi, biar tidak terlalu jauh ya dari pembahasan. Begini Bro, kita fokus ke ajaran Yesus Bro yang ada di dalam Biblos. Jangan, nggak usah kita bawa denom lah, karena kita tahu sendiri terlalu banyak denom kalian ini kan.